Jadi rukun adalah sesuatu yang mutlak harus ada. Tanpa dia tidak ada. Jadi kalau dikatakan rukun nikah, tanpa rukun nikah tidak ada. Adanya rukun nikah baru ada. Itu dikatakan rukun. Jadi kalau orang berbicara tentang rukun, rukun salat, rukun haji, rukun zakat, rukun nikah, itu adalah sesuatu yang harus ada. Karena keberadaannya itu menentukan adanya sesuatu hukum. Jadi ada nikah sangat ditentukan oleh rukun. Tidak ada nikah, tidak ada rukun, berarti tidak ada nikah. Nah, tetapi ingat, rukun tidak begitu saja berdiri. Rukun itu membutuhkan syarat-syarat baru dia dipandang ada. Nah, karena itu muncullah setiap rukun itu ada syaratnya. Nah, jadi tadi nanti kita akan kaji syarat, apa syaratnya. Baru dia dikatakan sah sebagai rukun. Nah, dua orang yang berakad, apa syaratnya? Baru dia bisa sah dikatakan sebagai calon suami, sebagai wali. Ternyata nyoba saya kawan sama sekolah je nyo dulu, ndak apanya dah kemenikahkan nyo. Berarti tidak ada rukun. Kenapa? Karena syarat rukun tidak terpenuhi. Begitu juga, apalagi istri harus ada syaratnya, baru dia bisa memenuhi sebagai rukun dalam pernikahan. Nah, begitu juga asyahidan, dua orang saksi harus yang memenuhi syarat pula untuk dijadikan sebagai saksi. Jadi dari 4 rukun, masing-masing rukun harus ada syarat yang terpenuhi, baru sah dia menjadi rukun. Pada penjelasan kita pada majelis yang lalu, kita sudah berbicara tentang muqaddimah an-nikah, pengantar nikah, di mana kita membahas tentang khitbah, tentang pertunangan yang kita sering sebut pinang meminang. Nah, namun ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait siapa yang meminang dan sebagainya, itu sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita cukupkan dahulu sementara tentang muqaddimah an-nikah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang nikah itu sendiri. Tentu kalau kita berbicara tentang nikah, yang paling cepat hadir dalam fikiran kita adalah tentang akad. So, kalau nikah tidak berakad, itu bukan pernikahan namanya itu. Nah, sebab la yatimmu aqdun nikah, akad nikah itu tidak akan terwujud kecuali kalau terpenuhi ketentuan syaratnya. Jadi intinya pernikahan itu adalah akad. Akad itu memberikan dampak yang sangat besar, sehingga suatu hubungan yang pada dasarnya adalah haram menjadi halal karena akad itu. Kenapa saya katakan pada dasarnya haram? Ada kaedah-kaedah yang bapak-bapak dan ibu-ibu harus pahami. Dia berbeda, tapi sebagian orang menyamakan. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada asalnya bermuamalat, muamalat itu interaksi antar sesama manusia, itu hukum asalnya adalah ibahah, boleh dijual beli berbagai macam. Itu hukum asalnya boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Itu konsepnya. Jadi kalau orang bertanya tentang apa, tentang jual beli, hukum asalnya adalah boleh, kecuali kalau ada yang melarang. Maknanya bahwa di dalam perkara muamalat, apalagi dalam perkara
muamalat finansial, berdagang, berbisnis, berinteraksi dengan sesama, itu hukum asalnya boleh, berinovasilah, tapi hindari yang dilarang. Nah ini nanti kaedah ini terbalik dengan kaedah ibadah dan kaedah dalam pernikahan. Nah, kaedah ibadah berbeda. Kalau beribadah, al-aslu fil ibadati al-hadar. Pada asalnya ibadah itu terlarang. Terbalik kan? Kalau muamalat pada asalnya boleh, kecuali kalau ada yang melarang. Kalau beribadah tidak, dia terbalik. Pada asalnya, ya, pada asalnya ibadah itu terlarang, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa dia disyariatkan. Kalau dia tidak tersuruh, tidak ada petunjuk yang menyuruh untuk melakukannya, baik kategori sunnat atau boleh atau wajib, hukum asalnya adalah terlarang. Artinya ruang inovasi dalam ibadah tidak dibuka lebar. Jadi ibadah itu tidak bisa dikreasikan. Jadi berbeda. Jadi kalau ada ulama nanti yang mengatakan begini, itu jangan dilakukan. Terus ada orang yang menjawab, kan tidak ada dalil yang melarang. Itu keliru tuh cara menjawab seperti itu. Berfikir begitu keliru. So dalam beribadah bukan dalil yang melarang yang dicari, tapi dalil yang menyuruh. Ini perlu digarisbawahi. Ini kalau ada orang melakukan ibadah kemudian disentil oleh yang lain, kenapa kamu buat begitu? Kemudian ada yang menjawab, ya kan tidak ada dalil yang melarang. Kalau dalil yang melarang yang dicari dalam beribadah, kacau ibadah semuanya. Coba cari, ada tak dalil yang melarang solat subuh 4 rakaat? Tidak ada. Yang ada adalah dalil yang menyuruh solat subuh 2 rakaat. Di dalam perkara ibadah, hukum asalnya adalah terlarang kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dia masyru', disyariatkan. Intinya beribadahlah pada batasan yang ada petunjuk syariatnya. Yang tidak ada petunjuknya tidak usah dilakukan. Tetapi muamalat kebalikan. Pada dasarnya bermuamalat, berinovasi di dalam berdagang, berbisnis, berinteraksi sesama, ya, memproduksi makanan berbagai macam, hukum asalnya adalah boleh. Kecuali kalau ada yang melarang. Bapak dan ibu-ibu bisa bedakan kan? Jadi kalau bersuah sesuatu pakai karimbo, tampak itu lama tidak dimakan. Cari saya tidak terlarang, makan saja. Tapi kalau beribadah tidak. Jangan buat sesuatu yang tidak ada petunjuk. Nah, sekarang terkait dengan pernikahan. Nah, bagaimana hukum asalnya? Hukum asal dari hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah haram. Kecuali kalau sudah ada yang menghalalkannya. Jadi dia mirip dengan ibadah tadi. Jadi hubungan antar laki-laki dan perempuan itu adalah hadar, halal, haram, terlarang. Kecuali kalau ada yang menghalalkannya. Jadi kalau terjadi subhat di dalam penghalalan satu pasangan, maka dia merujuk kepada mana? Ke hukum asal kembali. Dia terlarang. Bahkan ada ulama yang memberikan contoh begini. Kalau ada 4 orang wanita yang dia temui, dikhawatirkan dahulu 4 wanita ini
pernah menyusu dengan ibunya, jadi sepersusuan dengan dia hendak menikahi. Tapi mana dari yang 4 ini yang pernah menyusu? Ulama mengatakan keempat-empatnya haram bagi dia untuk dinikahi. Kenapa? Khawatir nanti tidak halal. Jadi aspek keharamannya lebih dikuatkan. Nah, itu contoh. Jadi al-aslu fil bud'i haram. Pada dasarnya pergaulan laki-laki dan perempuan itu haram, kecuali kalau ada yang menghalalkan. Nah, penghalalan pergaulan khusus itu hanya satu. Apa itu? Nikah. Tidak ada yang lain ya. Kumpul kebo kah, kumpul sapi kah, tidak ada. Jadi yang menghalalkan hubungan itu hanya nikah. Tapi adakah yang lain? Ada. Apa? Kenapa tidak disebut? Karena sekarang realitanya tidak ada. Yaitu budak. Nikah siri itu nikah juga. Walaupun tidak semua nikah siri itu halal. Adalah perbudakan. Tapi untuk kondisi sekarang, budak sudah tidak ada. Jangan dianggap pula ART nanti budak pula. Seperti ada sebagian pakar yang mengatakan bisa masuk kategori tidak. Milkul yamin. Nah, makanya di dalam Al-Quranul Karim, kecuali kepada istri-istrimu au ma malakat aimanukum, atau kepada milkul yaminmu, yaitu budak yang di dalam kepemilikanmu. Nah, untuk sekarang kondisi faktualnya apa? Adalah hanya nikah. Itu kondisi aktual hari ini. Nah, karena itu nikah penting untuk diketahui terkait dengan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, itulah gunanya kita belajar tentang fikih an-nikah. Nah, ketika kita bicara nikah, nikah tidak akan terwujud adanya kalau tidak terpenuhi rukun dan syarat dari nikah tersebut. Rukun dan syarat nikah itu tidak hanya dibuat-buat oleh ulama fikih, tetapi mereka rumuskan dari ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan juga tentu ditopang dengan ijtihad nalar manusia. Nah, para ulama di dalam menentukan rukun dan nikah ini ketika diperinci akan terbagi ke beberapa mazhab. Namun secara sederhana saya bisa katakan bahwa secara global nikah itu ada 4 rukunnya. Nanti kalau ada yang mengatakan lebih dari itu, perbedaannya tidaklah perbedaan yang sangat mendasar. Nah, ada 4 rukun. Kalau dirinci bisa menjadi berapa nih? 6. Mana yang 4 dan mana yang perincian kalau dia rinci jadi 6? Yang 4 itu yang pertama sighat namanya. Nah, yang pertama sighat. Kemudian yang kedua al-aqidan, 2 orang yang berakad. Sudah berapa? 2. Yang ketiga adalah az-zaujah, calon istri. Dan yang keempat adalah asy-syahidan, 2 orang saksi. Nah, itu kalau kita globalkan. Jadi berapa? 4. Kita ulangi lagi. Sighat, al-aqidan, 2 orang yang berakad, az-zaujah, yaitu istri atau calon istri. Yang terakhir asy-syahidan, 2 orang saksi.
Kalau diperinci, ada yang mengatakan 6. Mana yang 6 itu? Nah, yaitu ijab dan qabul. Itu disebut sigat. Jadi kalau sigat dipecah 2, jadi berapa? Ijab 1, qabul 1. Kemudian al-aqidan, 2 orang yang berakad, kalau dipecah 2, wali dan calon suami. Jadi berapa? 4. Kemudian calon istri 5, kemudian saksi 2 orang 6. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan kepada kita rukun nikah tu 6, cek surang ampeknya tu bertangkanya berdua, awak jangan satu loleh. Kenapa? Karena keduanya merujuk kepada kajian yang sama, cuma satu berbicara secara global, yang satu berbicara secara terperinci. Jadi kalau dia mengatakan rukun nikah 4, iya benar, tapi ijmalan secara global. Nah, kalau ada yang mengatakan 6, iya itu tafsilan secara terperinci. Coba sebutkan, nanti akan bertemu itu. Yang satu, yang 4 menyebutkan yang pertama sigat, yang kedua aqidan, yang ketiga zaujah, istri, calon istri, yang keempat saksi, yang 4. Coba sebut kamu yang mengatakan 6 berapa? Ijab dan qabul 2, wali dan calon suami 4, 5 calon istri, 6 saksi 2 orang. Apakah berbeda antara dua ini? Tidak berbeda. Yang satu berbicara global, yang satu lagi berbicara tafsir terperinci. Nah, sekarang setelah kita tahu rukun dari nikah, dari mana rukun itu didatangkan? Nah, itu kalau mengaji kita tentu sampai ke sana. Nah, sigat itu adalah ketentuan dari nas. Ketentuan dari nas. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim tidak mempergunakan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tidak mempergunakan kata yang menunjukkan ikatan antara sepasang suami istri itu, melainkan dengan 2 kata saja dalam Al-Quran. Satu nikah. Nah, nikah. Yang kedua adalah az-zawaj. Nikah, yang satu zawaj. Zawaj sering kita artikan nikah atau kawin. Nah, nikah, perhatikan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin juga siapa yang bunyi? Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37 itu. Nah, kata zawaj. Kata zawaj, maaf bukan kata nikah, ada di dalam surat Al-Ahzab. Di situ dikatakan falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Dia kata-kata zawwajnakaha. Dia kata-kata zawaj. Maknanya falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid telah tidak lagi membutuhkan ikatan jalinan dengan Zainab, kami kawinkan engkau, kami nikahkan engkau. Kata apa dipakai oleh Allah dalam Al-Quran? Zawaj, zawad nikah. Sedangkan kata nikah, perhatikan, surah An-Nur
ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Di situ ada kata wa ankihu, dan nikahkanlah. Nah, itu yang ditemukan di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan makna pernikahan. Yang pertama nikah, yang kedua zawaj. Nah, penggunaan kata ini menjadi ketentuan berdasarkan kepada hadis Nabi. Hadis ini berulang kali saya pernah sampaikan. Gitu. Ketika Nabi SAW berkhutbah pada Haji Wada, pesan beliau apa? Di antaranya istausu bin nisa'i khairah. Aku titipkan kepada kamu sekalian agar berwasiat menasihati wanita sebaik-baiknya. Kenapa bersikap baik? Fa innakum akhadtumuhunna bi ahdillah. Sesungguhnya kamu sekalian mengambil wanita-wanita itu dari tangan orang tua dan wali mereka bi ahdillah, dengan janji dengan Allah Azza wa Jalla. Wastahlaltum furujahunna, dan kamu menghalalkan furuj, bergaul dengan para wanita itu bi kalimatillah, dengan kalimat yang diturunkan oleh Allah. Jadi nampak bertemu antara petunjuk Al-Quran dan petunjuk Sunnah. Al-Quran memakai kalimat apa? Dua. Zawaj, nikah. Hadis mengatakan kalimat dari Allah. Nah, disitulah makanya para ulama membahas apa sigat, apa kalimat yang akan dipergunakan oleh hamba-hamba Allah dalam menjalin ikatan pernikahan. Nah, berarti penetapan bahwa nikah itu mempergunakan sigat di samping petunjuk nas. Nah, tentu ada juga nanti praktek yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, itu yang dikatakan bayan namanya. Nah, berdasarkan itu berarti ketetapan menetapkan ada rukun sigat, ijab dan qabul itu menjadi bahagian mutlak dari pernikahan berdasarkan apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas dua itu, di atas dua dasar itulah berdiri ijma' ulama, sepakat ulama bahwa nikah kaum muslimin itu harus pakai ijab dan qabul. Nah, dengan alasan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa nikah itu harus pakai ijab dan qabul. Walaupun nanti ijab dan qabulnya itu kalau dijelaskan nanti akan bermacam-macam penjelasannya. Tapi intinya sepakat ada ijab dan qabul. Nah, itulah dasar adanya rukun yang pertama yang disebut dengan sigat. Nah, dari situ Bapak dan Ibu sudah tahu ternyata ulama memberikan ketentuan ada rukunnya itu bukan berdasarkan selera mereka, tapi berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi jangan ada juga orang yang memalingkan kita dari petunjuk. Di dangana kajinya buat-buat sini tu enggak. Tidak begitu. Kemudian rukun yang kedua tadi sebelum kita jelaskan adalah al-aqidah. Dua orang yang berakad. Siapa itu?
Yang pertama tentu adalah wali. Mana dasarnya? Dasarnya adalah ayat 32 tadi. Bunyinya wa ankihu, bukan wankihu ya. Wa ankihu. Apa arti ankihu? Nikahkanlah, bukan nikahilah ya. Nikahkanlah. Artinya ada petunjuk dari syariat kepada orang tertentu untuk menikahkan wanita yang tidak bersuami, baik yang masih gadis maupun yang telah pernah menikah. Al-ayama artinya adalah wanita yang tidak bersuami. Kemudian berikutnya baru ima. Ima itu budak. Artinya apa? Bahwa pernikahan itu ada orang yang melaksanakannya dari pihak perempuan. Nah, disitulah muncul wali. Nah, ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyiha fanikahuha batilun. Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu Nah, bahkan di dalam hadis lain dikatakan bahwa wanita tidak boleh menikahkan orang lain dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi kalau yang menikahkan dirinya sendiri siapa itu? Wanita tidak benar. Nah, dari situ muncul nanti wali. Nah, sudah? Nah, sedangkan bagi laki-laki tidak dituntut. Bahkan langsung perintah kepada laki-laki. Mana ayatnya? Fankihu ma taba lakum. Nikahilah oleh kamu yang baik-baik. Nah, jadi ketika kita berbicara tadi tentang rukun yang pertama, sighah, ijab dan qabul, itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan diperkuat dengan Sunnah Nabi. Jelas di dalam Sunnah Nabi itu, Al-Quran dikuatkan, dijelaskan oleh Sunnah Nabi. Kemudian di atas dua dasar itu terjadi ijma' ulama. Jadi kalau kita katakan apa dasar menetapkan sighah, ijab dan qabul sebagai rukun dari pernikahan? Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Begitu juga ketika kita berbicara rukun yang kedua, al-aqidan. Al-aqidan, dua orang yang berakad. Apa dasarnya menetapkan itu rukun? Juga adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya mana? Tadi surah An-Nur katakan wa ankihu, nikahkanlah. Berarti perintah untuk menikahkan, bukan perintah menikah di sini. Menikahkan. Berarti ada orang-orang yang ditunjuk oleh syariat untuk bertanggung jawab menikahkan. Itulah wali. Nah, sedangkan dalam surah An-Nisa ada perintah fankihu, nikahilah. Tertuju kepada siapa? Kepada laki-laki. Nah, berarti dalam hal ini ada yang menikahi, ada yang menikahkan. Nah, ini dijelaskan, dikuatkan dan dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW dalam prakteknya. Kan masa Nabi ada pernikahan terus. Nah, karena itu dengan demikian maka dasar rukun yang kedua juga Al-Quran dan Sunnah, di atas itu ada ijma' ulama. Kemudian berikutnya siapa? Yaitu zaujah, istri. Nah, kalau istri tentu itu tanpa ada penjelasan lebih panjang akan mudah orang mengatakan bagaimana menikah kalau yang dinikahi itu tidak ada. Itu secara logika, nikahkanlah, nikahilah. Pertanyaannya siapa yang akan dinikahkan? Siapa yang akan dinikahi? Nah, secara logisnya jelas itu dituntut ada menkuhah yang dinikahi, yaitu wanita
yang halal untuk dinikahi. Tetapi apakah dasar itu hanya logika semata? Tidak. Al-Quran mengatakan wa ankihul ayama. Nikahkanlah wanita-wanita yang tidak bersuami. Dan di dalam surah An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah wanita yang baik-baik. Nah, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah juga ada yang dinikahkan. Siapa itu? Calon istri. Kemudian berikutnya asyahidan. Di dalam Al-Quran jelas. Di dalam hadis jelas. La nikaha illa biwaliin wa syahidain adlin. Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. Nah, berarti ketika kita berbicara tentang nikah, maka unsur yang harus terpenuhi di dalam pernikahan itu bukan hanya karangan para ahli fikih. Nah, itu yang sering disalahfahami oleh sebagian orang, sehingga sebagian orang yang tidak mengerti dengan ilmu fikih mengatakan fikih itu karangan ulama. Itu keliru besar. Fikih itu bukan karangan ulama. Fikih itu adalah hasil dari ijtihad ulama terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kenapa suara-suara seperti itu sekarang muncul? Karena ada orang yang ingin menjauhkan umat dari petunjuk syariat. Nah, maka dia katakan fikih itu karangan ulama. Dan ada pula yang mengatakan bahwa fikih itu hanya kajian lahiriah saja. Yang penting batin. Kan ada pula orang yang mengatakan itu kaji kulit-kulit saja itu. Nah, tidak sedikit orang yang ingin menyingkirkan ilmu fikih dengan alasan bahwa mereka telah sampai ke hakikat. Sehingga ada zikir dengan hakikat. Fikih tidak perlu lah. Nah, kenapa? Kalau orang lah sampai ke hakikat, tidak perlu. Tidak ada petunjuk seperti itu. Siapa yang lebih mendalam hakikat pemahamannya, kekhusyukannya dibandingkan Rasulullah? Tidak ada yang berani mengatakan lebih, dan tidak ada yang melebihi beliau. Beliau katakan, ana atqakum wa akhsyakum. Saya yang paling takwa di antara kalian. Saya yang paling takut kepada Allah. Lihat saya. Nah, jadi mematuhi ketentuan-ketentuan fikih itu adalah din, agama itu. Jadi jangan ada yang mau kita dihasut-hasut keluar dari petunjuk fikih tersebut. Terlepas nanti ada perbedaan, boleh saja seseorang memilih, tetapi ingat bahwa perbedaan itu bukan berarti membuat alasan bagi kita untuk apa? Untuk melepaskan diri secara total. Nah, sehingga saya agak khawatir dengan pernyataan-pernyataan sebagian orang yang datang bertanya, Buya, kau mendengar kaji dan kini kau semakin banyak, kami semakin pusing. Begitu. Kecek dan ustaz iko. Kecek ustaz itu pula. Nah, kecek buya iko boleh. Buya sini ngecek tak boleh. Tu bah kesimpulannya narencak dia pak. Jawabnya, dek karena tambah panjang mau berhenti, mau mengaji lagi keceknya. Apakah bisa begitu kesimpulannya? Ya tidak. Nah, kenapa? Karena umat disuruh untuk bertanya. Itu tugas umat. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah orang yang ahli tentang petunjuk Allah, Al-Quran, kalau kamu tidak mengetahuinya. Jadi bukan menghindar jawabannya. Dahulu sebelum mengaji, lain tak bingung. Lah sedang mengaji, bingung. Akhirnya, supaya tak bingung lagi, berhenti mengaji. Nah, itu kesimpulan yang keliru. Nah, sebab proses di dalam menuntut ilmu itu biasa bingung. Tapi kalau berhenti, ya ditangkap bingung jadinya. Nah, jadi jalan yang terbaik apa? Terus dan belajar dengan sungguh.
Cari cara yang tepat. Nah, bagaimana yang tepat? Belajar dengan mendengarkan alasan dari fikih itu. Itu meningkatkannya. Jadi awak ndak narimo boleh, ndak boleh. Lah mulai awak tingkatkan pengajian awak. Kok boleh, apa alasan bolehnya? Kok ndak boleh, apa alasan ndak boleh? Dengan itu ilmu kita akan meningkat. Nah, jadi tidak mudah kita diprovokasi orang bahwa fikih itu karangan ulama. Tidak. Fikih itu buah ijtihad. Benar. Ijtihad itu bukan seperti orang bamanuang di kamar 1x2 meter. Nah, ijtihad itu apa? Bazlu aqsal wus'i. Mengerahkan daya maksimal. Jadi daya maksimal untuk apa? Untuk menemukan hukum syariat. Dengan cara apa? Dengan mengistimbatkan, menyimpulkan hukum tersebut dari mana? Dari dalil-dalil syariat itu sendiri. Itu ijtihad. Jadi karena itu orang berijtihad tidak bisa mengklaim-klaim. Tetapi ijtihad itu punya apa? Punya langkah-langkah yang disebut metodologi itu. Nah, ada dulu Quran, ba'a memahaminya, bagaimana menafsirkannya. Kemudian apa dalilnya lagi? Sunnah, bagaimana hubungan sunnah dengan Al-Quran itu. Kemudian datang ijma', bagaimana ketentuan ijma' itu. Bisa jadi qiyas, bisa jadi dalil lain. Jadi fikih itu dilahirkan dengan apa? Dengan rangkaian suatu kajian, rangkaian kajian yang tidak sederhana. Bapak dan ibu-ibu kan dalam mengaji berulang, coba dengarkan. Ketika kita dahulu membahas tentang apa? Tentang bagaimana cara duduk ketika tasyahud. Contoh aja dulu. Kenapa sebagian ulama berpendapat bahwa kalau duduk tasyahud akhir itu ada yang berkata duduknya adalah tawarruk. Contoh, tawarruk itu apa? Meletakkan warik panggul di atas lantai. Kalau tasyahudnya akhir, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, tawarruk. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi mengapa? Mengapa? Ada ulama seperti mazhab Hambali mengatakan kalau duduk tasyahud akhir itu tidak pakai tasyahud awal, seperti solat yang 2 rakaat, ya, atau solat 4 rakaat langsung, kan tidak pakai awalnya itu. Duduknya walaupun itu diiringi oleh salam, tetap iftirash. Tahu iftirash? Menjadikan telapak kaki kiri sebagai firas, sebagai alas panggul. Jadi tidak dijatuhkan panggul ke lantai. Nah, apakah ulama menetapkan cara seperti itu berdasarkan bamang kok pada itu? Itu nyaman, tidak begitu. Nah, ulama akan mencari mulai dari prinsip tadi, ini ibadah ya. Ibadah itu harus petunjuknya ada. Mereka cari petunjuk. Ketika mereka cari petunjuk, bertemulah dalil yang beragam. Yang satu ada dalil tawarruk, yang satu ada dalil iftirash. Nah, bagaimana mereka memahami dalil yang seperti lahiriahnya tidak klop atau tidak kompromi seperti itu? Bagaimana mengkompromikannya? Nah, itulah ijtihad tadi. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan bahwa ulama tidak melahirkan fikih berdasarkan selera mereka saja. Tapi mereka lahirkan dengan analisa dan kajian. Dan itu amanah di pundak mereka. Jadi kalau kita bertanya kepada ulama yang mengerti itu, tersalah pun nanti
dia berfatwa, selama dia melakukan analisa dengan benar dan maksimal, dia tidak berdosa. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu", apabila seorang hakim meletakkan hukum, fajtahada, berijtihad dia, fa asaba, ternyata benar ijtihadnya, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Apabila dia meletak hukum, fajtahada, dia tetap berijtihad, fa akhta, namun tersalah dia, tersalah, apakah dia berdosa? Tidak. Falahu ajrun wahid, dia dapat 1 pahala, kata Nabi. Kalau yang benar 2, kalau yang tersalah tadi 1, dengan syarat mereka berijtihad. Nah, bagaimana dengan kita? Ternyata yang berfatwa itu tersalah. Tentu tersalah pula kita yang mengikutinya. Apakah berdosa kita? Tidak. Selama kita bertanya kepada orang yang pandai berijtihad. Nah, yang jadi persoalan sekarang, bertanyonyon tak kasia, itu yang masalah. Tanyonyo ke Google, ke AI gitu. Nah, itu yang masalah ini tuh. Nah, jadi selama kita bertanya kepada orang yang memenuhi ketentuan untuk menyampaikan fatwa atau pendapat hukum, tersalah pun kita tidak menanggung akibat dosa. Tapi kalau bertanya ke orang nan keliru, nan tidak mengerti bagaimana melahirkan keputusan hukum, apakah kita berdosa? Ya, lalai namanya itu. Lajale preso kehamilan, tapi tanya ke dokter gigi. Nah, itu salah makan ubek sudah itu. Nah, tapi kalau seandainya orang tersebut lalai misalnya, tetapi dia ahli dalam itu, tapi lalai dia, tentu dia tidak berijtihad. Apakah dia berdosa? Berdosa kalau dia lalai. Tapi apakah umat yang bertanya kepada dia menanggung dosa? Tidak. Selama umat itu telah hati-hati bertanya dia kepada yang ahli, kemudian ada orang berfatwa ternyata dia tidak ahli, keliru dia dalam berfatwa, siapa yang menanggung? Orang yang berfatwa itu. Fa ismuhu ala man afta. Nah, jadi saya ingin jelaskan bahwa rukun-rukun yang kita sebutkan tadi bukan karangan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan rukun? Yang dikatakan rukun adalah ma yalzamu min wujudihi wujudu syai' wa min adamihi adamu syai'. Rukun itu adalah suatu ketentuan mutlak yang harus ada karena bergantung dengannya ada dan tidak adanya sesuatu. Itu rukun. Tidak bisa diago. Dan itu tiang. Kalau tiang tidak ada, runtuh bangunan. Keberadaan dia itu menopang keberadaan bangunan tersebut, menentukan ada. Jadi rukun adalah sesuatu yang mutlak harus ada. Tanpa dia tidak ada. Jadi kalau dikatakan rukun nikah, tanpa rukun nikah tidak ada. Adanya rukun nikah baru ada. Itu dikatakan rukun. Jadi kalau orang berbicara tentang rukun, rukun salat, rukun haji, rukun zakat, rukun nikah, itu adalah sesuatu yang harus ada. Karena keberadaannya itu menentukan adanya sesuatu hukum. Jadi ada nikah sangat ditentukan oleh rukun. Tidak ada nikah, tidak ada rukun, berarti tidak ada nikah. Nah, tetapi ingat, rukun tidak begitu saja berdiri. Rukun itu membutuhkan syarat-syarat baru dia dipandang ada. Nah, karena itu muncullah setiap rukun itu ada syaratnya. Nah, jadi tadi nanti kita akan kaji syarat, apa syaratnya, baru dia dikatakan sah sebagai rukun. Nah, 2 orang yang berakad, apa syaratnya, baru dia bisa sah dikatakan sebagai calon suami, sebagai wali. Ternyata
nyoba se kawan sama sekolah je nyo dulu ndak apaknya dah ke menikahkan nyo, berarti tidak ada rukun. Kenapa? Karena syarat rukun tidak terpenuhi. Begitu juga apalagi istri, harus ada syaratnya baru dia bisa memenuhi sebagai rukun dalam pernikahan. Nah, begitu juga asyahidan, dua orang saksi harus yang memenuhi syarat pula untuk dijadikan sebagai saksi. Jadi dari 4 rukun, masing-masing rukun harus ada syarat yang terpenuhi baru sah dia menjadi rukun. Apa contoh? Kita mulai dari sigat, ijab kabul. Apakah ijab kabul itu setelah diucapkan otomatis ada? Belum tentu. Kenapa? Bagaimana kalau dia robah? Dia tidak pakai nikahkan. Apa contohnya? Aku titipkan anak aku kepada engkau. Nah. Apa kata ulama? Tidak sah. Kenapa? Karena sigat harus dengan kalimat yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan titipan tidak sah dijadikan sebagai sigat di dalam akad nikah. Nah, itu kata ulama. Nah, itu berarti ada syarat nanti kita bahas. Contoh lagi, antara ijab dan kabul harus bersambung. Contoh itu syarat. Setelah ijab disebut, harus bersambung dengan kabul. Apa makna bersambung? Nah, sebagian orang keliru dalam hal ini. Ada mengatakan bersambung itu tidak boleh mangok. Nah, itu keliru namanya tuh. Nanti kita jelaskan. Makna bersambung itu tidak ada pemisah yang menunjukkan bahwa yang berakad ini tidak fokus lagi. Contoh, ketika bapaknya lah mengijabkan, aku nikahkan anak aku dengan engkau si fulan, anakku si fulanah dengan engkau dengan maharnya sekian tunai. Ketika nyabut tunai itu, ngariok galang-galang laki tadi. Acanya, beko menjawab pak makan bocik lu, cina kan? Ah, itu baru ada fasil. Itu contoh yang lebih jelas. Nah. Tetapi apakah batuk, melului selero dan lain-lain dianggap pemisah? Nah, ini sebagian orang ada yang berlebihan. Sehingga akhirnya ijab kabul itu seperti sesuatu yang sangat rumit sekali sampai berpaluh lah menyabutnya. Nah. Apakah seperti itu ulama meletakkan persyaratan dalam ijab dan kabul? Nanti itu kan kita bahas, itu contoh. Apa lagi? Saksi. Apakah menjadi syarat dalam kesaksian itu harus pejabat dengan bintang 2? Nah, apakah bertambah afdal pula kalau yang menjadi saksi pernikahan kita itu adalah orang yang punya jabatan? Nah, tapi ingat, begitu banyak hari ini masuk ke dalam proses pernikahan itu yang sebenarnya syariat tidak meletakkannya sebagai rukun, tidak pula meletakkannya sebagai syarat, dan malah juga tidak menempatkannya sebagai afdal. Nah, kira-kira siapa membuat ide kau? Ya, tak masih rukun dah. Tidak lo dalam kategori syarat. Tidak lo ada afdalnya dah. Nah, contohnya nikah di masjid. Siapa mengecek nikah di masjid itu afdal? Tidak sadu kerajo di masjid kok afdal dah. Salat sunat saja di mana afdal? Nah, kan tak bisa kita pakai alasan afdalul biqa, sebaik-baik bongkahan tanah di muka bumi adalah buyutullah, rumah Allah.
Tak bisa dengan dalil itu akhirnya seluruh masalah kalau dikerjakan masjid afdal. Tidak bisa begitu. Bahkan ada yang haram dilakukan di masjid ini. Apa contohnya? Jual beli. Ni kalau ada orang berjual beli sikau oh kesianan ni kau berjual murah kini kau macam. Nah, kalau ada yang begitu boleh tu orang yang mendengar itu menjawab la arbahakallah. Mudah-mudahan tak diagi labo galih engkau di Allah. Nah, ada yang terlarang. Nah, jadi siapa itu yang punya ide membawa nikah ke masjid, kalaupun hukumnya boleh, tetapi tidak ada afdaliyahnya di situ. Apalagi kalau masuk dengan apa? Dengan cara-cara yang jauh dari menghormati hak kehormatan masjid. Nanti tambah lo ada ide membawa bansi pula ke dalam bagai untuk mengiriangkan niko dan itu. Itu bukannya malah afdal saja tidak ada dalilnya, malah itu melecehkan kehormatan rumah Allah yang semestinya dari tempat zikir, mestinya tempat zikir kemudian menjadi ajang untuk seremonial yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai masjid. Jadi perlukah mengaji ulang balik? Perlu. Kenapa perlu? Karena banyak nam pandai menukuk-nukuk kini. Alah tu. Jadi insya-Allah pekan depan kita hari Senin supaya lebih fokus ya. Saya mengikuti ini. Mohon maaf dan insya-Allah kita akan susul pengumumannya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.